Hai semuanya, pernah nggak kalian merasa hidup ini terlalu ramai oleh suara orang lain? Bukan suara yang benar-benar terdengar di telinga, tapi suara yang terus berisik di kepala. Komentar, penilaian, ekspektasi, bahkan kritik yang sebenarnya tidak diminta, tapi tetap saja masuk dan mengendap. Tanpa sadar, banyak keputusan yang diambil bukan karena benar-benar diinginkan, tapi karena takut dinilai, takut dianggap aneh, atau takut tidak diterima. Di titik ini, hidup mulai terasa berat, bukan karena kenyataan yang sulit, tapi karena terlalu banyak membawa beban opini orang lain. Padahal kalau dipikir-pikir, kebanyakan orang juga sibuk dengan hidup mereka sendiri. Mereka menilai, mengomentari, lalu lupa. Tapi yang menerima komentar itu justru terus memikirkannya berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Inilah jebakan yang sering tidak disadari. Kita memberi terlalu banyak ruang untuk opini yang sebenarnya tidak punya kendali nyata atas hidup kita. Disinilah prinsip stoikisme jadi sangat relevan. Bukan untuk membuat kita jadi dingin atau tidak peduli sama sekali, tapi untuk mengajarkan satu hal yang sederhana namun sulit. Membedakan mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak. Opini orang lain jelas berada di luar kendali. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang berpikir, menilai, atau berbicara. Tapi kita selalu punya kendali atas bagaimana merespons itu semua. Masalahnya, banyak orang hidup seolah-olah opini orang lain adalah sesuatu yang harus dikendalikan. Mereka mencoba menyenangkan semua orang, menyesuaikan diri, bahkan mengorbankan nilai dan keinginan pribadi hanya agar terlihat baik di mata orang lain. Padahal, semakin berusaha menyenangkan semua orang, semakin kehilangan arah. Karena standar orang itu tidak pernah sama. Hari ini dianggap benar, besok bisa dianggap salah. Stoikisme mengajak kita untuk berhenti dari lingkaran itu. Bukan dengan cara melawan opini orang lain secara agresif, tapi dengan cara yang lebih tenang dan kuat. Tidak memberinya kekuasaan. Ada perbedaan besar antara mendengar dan membiarkan sesuatu menguasai pikiran. Kita tetap bisa mendengar, tapi tidak semua harus disimpan. Bayangkan pikiran seperti sebuah rumah. Setiap opini orang lain itu seperti tamu. Masalahnya, banyak dari kita tidak hanya membiarkan tamu masuk, tapi juga memberi mereka tempat tinggal permanen. Mereka duduk di ruang tamu pikiran, bahkan sampai masuk ke kamar, mengganggu ketenangan. Padahal, tidak semua tamu layak tinggal. Beberapa cukup disambut sebentar, lalu dipersilakan pergi. Ketika mulai memahami ini, ada perubahan besar dalam cara memandang hidup. Kita tidak lagi merasa harus membuktikan diri ke semua orang. Tidak lagi merasa terguncang hanya karena satu komentar negatif. Bukan karena menjadi kebal, tapi karena mulai sadar bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh suara di luar. Masalah lainnya adalah kebiasaan membandingkan diri. Banyak orang tidak hanya mendengar opini, tapi juga menjadikannya standar. Melihat orang lain lebih sukses, lebih diterima, lalu merasa tertinggal. Padahal yang terlihat hanyalah permukaan. Tidak ada yang benar-benar tahu perjuangan di baliknya. Tapi pikiran seringkali mengabaikan fakta itu dan langsung membuat kesimpulan yang merugikan diri sendiri. Stoikisme mengajarkan untuk kembali ke dalam. Fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini, bukan pada bagaimana orang lain melihat hasilnya. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang tampil sempurna di mata orang lain, tapi tentang hidup dengan jujur terhadap diri sendiri. Ada satu hal menarik yang sering terlewat. Opini orang lain seringkali lebih mencerminkan diri mereka daripada diri kita. Orang yang mudah menghakimi biasanya sedang membawa beban tertentu dalam hidupnya. Orang yang suka meremehkan seringkali sedang merasa tidak cukup dalam dirinya sendiri. Tapi tanpa sadar, kita justru mengambil itu sebagai kebenaran tentang diri kita. Disinilah pentingnya jarak. Bukan jarak fisik, tapi jarak emosional.
Tidak semua hal perlu direspon dengan perasaan. Kadang cukup dilihat, dipahami, lalu dilepas. Seperti melihat awan lewat di langit. Tidak perlu ditahan, tidak perlu diikuti, cukup disadari keberadaannya. Semakin dilatih, kemampuan ini akan membuat hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tapi karena tidak semua hal lagi dianggap sebagai masalah. Banyak hal yang dulu terasa besar, ternyata hanya besar karena terlalu dipikirkan. Dan yang paling penting, kita mulai hidup dengan arah yang lebih jelas. Bukan lagi mengikuti arus opini, tapi mengikuti nilai yang benar-benar diyakini. Tidak semua orang akan setuju, dan itu tidak masalah. Karena hidup yang autentik memang tidak pernah tentang persetujuan semua orang. Di titik ini, mungkin akan muncul pertanyaan. Apakah ini berarti harus benar-benar tidak peduli sama sekali? Jawabannya tidak sesederhana itu. Stoikisme bukan tentang mati rasa, tapi tentang bijak dalam memilih apa yang layak diperhatikan. Kritik yang membangun tetap penting, masukan yang jujur tetap berharga, tapi itu berbeda dengan opini yang hanya menjatuhkan tanpa arah. Perbedaannya ada pada niat dan dampaknya. Kritik yang baik membantu berkembang. Opini yang buruk hanya membuat ragu. Belajar membedakan keduanya adalah bagian dari proses menjadi lebih kuat secara mental. Semakin memahami ini, semakin terlihat bahwa banyak ketakutan yang selama ini dirasakan sebenarnya tidak nyata. Takut dinilai, takut gagal di depan orang lain, takut tidak diterima. Semua itu berakar dari asumsi, bukan fakta. Dan asumsi itu diperkuat oleh kebiasaan terlalu mendengarkan suara luar. Padahal, ketika benar-benar dijalani, banyak hal tidak seburuk yang dibayangkan. Bahkan seringkali, orang lain tidak terlalu peduli seperti yang dipikirkan. Mereka punya kekhawatiran mereka sendiri. Disinilah kebebasan mulai terasa. Ketika tidak lagi terikat oleh opini, pilihan hidup jadi lebih luas. Tidak lagi takut mencoba, tidak lagi ragu mengambil keputusan, dan tidak lagi merasa harus menjelaskan semuanya ke semua orang. Hidup mulai terasa lebih jujur, lebih tenang, lebih ringan. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, benar-benar terasa seperti hidup yang dipilih sendiri. Ketika mulai mencoba mengabaikan opini orang lain, biasanya akan muncul rasa tidak nyaman. Ada semacam kekosongan yang aneh, seperti kehilangan sesuatu yang selama ini menjadi pegangan. Ini wajar, karena selama ini banyak orang menjadikan validasi eksternal sebagai sumber rasa aman. Ketika itu mulai dilepas, ada proses penyesuaian yang tidak selalu mudah. Rasa tidak nyaman ini sering disalahartikan sebagai tanda bahwa keputusan yang diambil salah. Padahal sebenarnya itu hanya tanda bahwa kita sedang keluar dari kebiasaan lama. Kebiasaan untuk selalu mempertimbangkan pandangan orang lain sebelum bertindak. Kebiasaan untuk mengukur diri dari reaksi orang lain. Kebiasaan untuk mencari persetujuan sebelum merasa cukup. Stoikisme melihat ini sebagai proses pendewasaan mental. Bukan sesuatu yang instan, tapi sesuatu yang dibangun perlahan. Seperti melatih otot, butuh waktu dan konsistensi. Setiap kali memilih untuk tidak terlalu memikirkan opini yang tidak penting, sebenarnya sedang memperkuat kemampuan untuk berdiri di atas prinsip sendiri. Masalahnya, dunia saat ini justru mendorong kebalikan dari itu. Media sosial, misalnya, membuat opini orang lain terasa lebih dekat dan lebih intens. Setiap unggahan bisa langsung mendapat komentar, penilaian, bahkan kritik dari banyak orang sekaligus. Tanpa sadar, ini menciptakan tekanan untuk selalu terlihat baik, selalu benar, dan selalu diterima. Akibatnya, banyak orang kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Mereka lebih tahu apa yang disukai orang lain daripada apa yang sebenarnya mereka sukai. Lebih fokus pada bagaimana terlihat daripada bagaimana merasa. Ini bukan kesalahan individu sepenuhnya, tapi sistem yang memang mendorong ke arah itu.
Di tengah kondisi seperti ini, prinsip stoikisme menjadi semacam jangkar. Mengingatkan bahwa tidak semua yang terlihat penting itu benar-benar penting. Bahwa perhatian tidak harus diberikan ke semua hal. Bahwa energi mental adalah sesuatu yang terbatas dan harus digunakan dengan bijak. Salah satu cara paling sederhana untuk mulai menerapkan ini adalah dengan bertanya, apakah ini benar-benar memengaruhi hidup secara nyata? Banyak opini ternyata tidak punya dampak nyata sama sekali. Mereka hanya terasa besar karena diberi perhatian. Ketika mulai menyaring seperti ini, pikiran jadi lebih jernih. Tidak lagi dipenuhi oleh hal-hal yang sebenarnya tidak relevan. Ini bukan berarti menjadi acuh, tapi menjadi selektif. Ada juga aspek lain yang sering terlewat, yaitu keberanian untuk tidak disukai. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi dalam praktiknya cukup menantang. Karena sejak kecil, banyak orang diajarkan untuk menjadi baik, menyenangkan, dan diterima. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi ketika menjadi satu-satunya tujuan, justru bisa membatasi. Kenyataannya, tidak mungkin semua orang menyukai kita. Bahkan orang yang paling baik sekalipun pasti punya orang yang tidak setuju dengannya. Jadi, mencoba menyenangkan semua orang adalah usaha yang tidak akan pernah selesai. Stoikisme mengajak kita untuk menerima fakta ini dengan tenang. Tidak perlu melawan, tidak perlu membuktikan, cukup menerima. Karena penerimaan adalah bentuk kebebasan. Ketika tidak lagi bergantung pada penerimaan orang lain, hidup jadi lebih stabil. Hal lain yang juga penting adalah memahami bahwa opini orang lain sering berubah. Apa yang dianggap baik hari ini bisa dianggap buruk besok. Apa yang dipuji sekarang bisa dikritik nanti. Jika hidup terus mengikuti perubahan ini, maka tidak akan pernah ada kepastian. Itulah mengapa penting memiliki nilai yang jelas. Nilai ini bukan sesuatu yang ditentukan oleh orang lain, tapi sesuatu yang dipilih secara sadar. Ketika nilai ini sudah kuat, opini luar tidak lagi mudah menggoyahkan. Misalnya, jika seseorang memilih untuk hidup jujur, maka komentar orang lain tidak akan terlalu berpengaruh selama tetap berada di jalur kejujuran itu. Ada semacam kompas internal yang menjadi pegangan. Ini berbeda dengan hidup tanpa arah, di mana setiap opini bisa mengubah keputusan. Hari ini ikut ini, besok ikut itu, tanpa benar-benar tahu apa yang diinginkan. Proses membangun kompas internal ini memang tidak instan. Butuh refleksi, pengalaman, dan keberanian untuk mencoba. Tapi hasilnya sangat terasa. Hidup jadi lebih konsisten, lebih stabil, dan lebih tenang. Ada juga momen di mana opini orang lain terasa sangat personal, seperti kritik terhadap diri atau pilihan hidup. Di sini, penting untuk tidak langsung bereaksi. Memberi jeda antara stimulus dan respon adalah salah satu kunci dalam stoikisme. Dengan jeda ini, kita punya waktu untuk berpikir, apakah ini benar? Apakah ini penting? Apakah ini perlu ditanggapi? Tidak semua hal perlu dijawab. Tidak semua hal perlu dibela. Kadang, diam adalah bentuk kekuatan. Bukan karena tidak mampu menjawab, tapi karena sadar bahwa tidak semua perdebatan layak diikuti. Semakin sering melatih ini, semakin kuat ketahanan mental yang terbentuk. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah terbawa emosi, dan tidak mudah kehilangan arah hanya karena satu komentar. Dan yang menarik, ketika mulai tidak terlalu peduli dengan opini yang tidak penting, justru kualitas hubungan dengan orang lain bisa meningkat. Karena interaksi tidak lagi didasarkan pada kebutuhan untuk disukai, tapi pada kejujuran dan keaslian. Orang yang tepat akan menghargai itu, dan orang yang tidak cocok akan pergi dengan sendirinya. Ini bukan kehilangan, tapi penyaringan alami. Pada akhirnya, mengabaikan opini orang lain bukan berarti menutup diri, tapi membuka diri dengan cara yang lebih sehat. Tidak lagi membiarkan suara luar mendikte hidup,
tapi tetap terbuka terhadap hal-hal yang memang bermanfaat. Ini bukan tentang menjadi kebal, tapi tentang menjadi sadar. Sadar bahwa tidak semua hal layak dipikirkan. Sadar bahwa ketenangan tidak datang dari persetujuan orang lain, tapi dari kejelasan dalam diri sendiri. Dan ketika kesadaran ini mulai tumbuh, hidup tidak lagi terasa seperti panggung yang harus selalu dipertahankan, tapi menjadi ruang yang bisa dijalani dengan lebih bebas. Semakin dalam memahami prinsip stoikisme, semakin terlihat bahwa akar dari ketergantungan pada opini orang lain adalah ketakutan. Ketakutan untuk ditolak, ketakutan untuk dianggap gagal, ketakutan untuk terlihat berbeda. Ketakutan ini seringkali tidak disadari, tapi diam-diam mengendalikan banyak keputusan dalam hidup. Masalahnya, ketakutan ini tidak pernah benar-benar hilang jika terus dihindari. Justru semakin dihindari, semakin besar pengaruhnya. Setiap kali menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu karena takut dinilai, sebenarnya sedang memperkuat ketakutan itu sendiri. Stoikisme menawarkan pendekatan yang berbeda, bukan dengan menghilangkan ketakutan secara langsung, tapi dengan mengubah cara memandangnya. Ketakutan dilihat sebagai sesuatu yang bisa diamati, bukan sesuatu yang harus diikuti. Misalnya, ketika merasa takut akan penilaian orang lain, kita bisa bertanya, apa yang sebenarnya paling buruk yang bisa terjadi? Dan lebih penting lagi, apakah itu benar-benar akan berdampak besar dalam jangka panjang? Seringkali, jawabannya tidak sebesar yang dibayangkan. Banyak ketakutan ternyata hanya hidup di kepala, bukan di kenyataan. Tapi karena terus dipikirkan, terasa sangat nyata. Inilah ilusi yang sering menjebak. Ketika mulai melihat ini dengan lebih jernih, ada keberanian yang muncul secara alami. Bukan keberanian yang nekat, tapi keberanian yang rasional. Berani mencoba, berani berbeda, dan berani gagal tanpa merasa hancur. Hal lain yang juga penting adalah memahami bahwa nilai diri tidak berasal dari luar, tidak dari pujian, tidak dari jumlah orang yang setuju, dan tidak dari pengakuan. Nilai diri berasal dari bagaimana kita menjalani hidup. Ketika hidup dijalani dengan prinsip yang jelas, ada rasa cukup yang tidak bergantung pada orang lain. Ini bukan berarti tidak membutuhkan orang lain sama sekali, tapi tidak menjadikan mereka sebagai sumber utama rasa berharga. Banyak orang terjebak dalam pola mencari validasi. Mereka merasa baik ketika dipuji dan merasa buruk ketika dikritik. Hidup jadi seperti roller coaster emosional yang bergantung pada reaksi orang lain. Stoikisme mengajarkan untuk keluar dari pola ini. Bukan dengan menolak pujian atau kritik, tapi dengan tidak menggantungkan perasaan pada keduanya. Pujian bisa diterima, tapi tidak membuat lupa diri. Kritik bisa didengar, tapi tidak langsung meruntuhkan. Ini menciptakan stabilitas emosional yang sangat kuat. Tidak mudah naik turun hanya karena faktor eksternal. Ada semacam keseimbangan yang membuat hidup terasa lebih terkendali. Proses ini juga membuat kita lebih jujur pada diri sendiri. Tidak lagi melakukan sesuatu hanya untuk terlihat baik, tapi karena memang itu yang dianggap benar. Ini mungkin tidak selalu populer, tapi jauh lebih bermakna. Ada satu hal yang sering menjadi titik balik. Menyadari bahwa waktu hidup terbatas. Ketika benar-benar menyadari ini, banyak hal yang sebelumnya dianggap penting tiba-tiba terasa tidak relevan, termasuk opini orang lain yang tidak punya dampak nyata. Menghabiskan waktu untuk memikirkan penilaian orang lain adalah sesuatu yang mahal, karena waktu itu tidak bisa kembali. Setiap detik yang digunakan untuk hal yang tidak penting adalah kesempatan yang hilang untuk hal yang lebih bermakna. Stoikisme sering mengingatkan tentang kefanaan hidup, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberi perspektif. Bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dijalani berdasarkan ekspektasi orang lain. Ketika perspektif ini benar-benar dipahami, ada perubahan prioritas.
Fokus tidak lagi pada bagaimana terlihat, tapi pada bagaimana hidup dijalani. Tidak lagi pada citra, tapi pada makna. Ini bukan perjalanan yang instan. Akan ada momen di mana masih terganggu oleh opini orang lain. Akan ada saat di mana masih merasa ragu. Itu normal. Perubahan pola pikir memang butuh waktu. Yang penting adalah terus kembali ke prinsip dasar. Apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak. Setiap kali merasa terganggu oleh sesuatu di luar kendali, itu adalah pengingat untuk kembali fokus ke dalam. Semakin sering dilakukan, semakin menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini akan membentuk karakter yang kuat. Pada akhirnya, mengabaikan opini orang lain bukan tentang menutup telinga, tapi tentang membuka kesadaran. Sadar bahwa tidak semua suara layak didengar. Sadar bahwa hidup ini adalah tanggung jawab pribadi, bukan proyek kolektif untuk menyenangkan semua orang. Dan ketika kesadaran ini menjadi bagian dari cara berpikir, ada kebebasan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut yang berlebihan. Kebebasan untuk memilih tanpa tekanan yang tidak perlu. Ini bukan berarti hidup jadi tanpa tantangan, tapi tantangan yang dihadapi adalah tantangan nyata, bukan bayangan dari pikiran sendiri. Dan disitulah kekuatan sebenarnya mulai terasa. Pada akhirnya, seni mengabaikan opini orang lain bukanlah tentang menjadi seseorang yang tidak peduli, melainkan tentang menjadi seseorang yang tahu kapan harus peduli dan kapan harus melepaskan. Ini adalah bentuk kedewasaan yang sering disalahpahami. Banyak yang mengira bahwa semakin peduli terhadap apa kata orang lain, semakin baik. Padahal tanpa batas yang jelas, kepedulian itu bisa berubah menjadi beban yang menggerus ketenangan hidup. Ketika mulai memahami batas ini, ada perubahan besar dalam cara menjalani hari-hari. Hal-hal kecil yang dulu bisa merusak mood sepanjang hari, kini hanya lewat sebentar lalu hilang. Komentar yang dulu terasa menusuk, kini hanya terdengar sebagai suara yang tidak harus ditanggapi. Bukan karena menjadi kebal, tapi karena mulai paham bahwa tidak semua hal memiliki bobot yang sama. Salah satu kunci penting dalam perjalanan ini adalah konsistensi. Tidak cukup hanya memahami konsepnya, tapi perlu terus dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Setiap interaksi adalah kesempatan untuk memilih. Apakah akan memberi ruang pada opini ini, atau membiarkannya lewat begitu saja? Pilihan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk kebiasaan baru yang jauh lebih sehat. Ada juga momen di mana kita justru tergoda untuk kembali ke pola lama, terutama ketika menghadapi tekanan sosial yang kuat. Misalnya saat berada di lingkungan yang sangat menilai, atau ketika berhadapan dengan orang-orang yang pendapatnya dianggap penting. Di situ, prinsip stoikisme benar-benar diuji. Apakah tetap bisa berpegang pada kendali diri, atau kembali terjebak dalam keinginan untuk disetujui? Di titik seperti ini, penting untuk kembali mengingat satu hal sederhana. Hidup ini adalah milik kita sendiri. Orang lain bisa memberi opini, tapi mereka tidak menjalani konsekuensinya. Mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan, tidak memikul apa yang kita pikul. Jadi, memberi mereka kendali atas keputusan hidup adalah sesuatu yang tidak adil untuk diri sendiri. Semakin sering mengingat ini, semakin kuat posisi kita dalam menghadapi tekanan luar. Tidak lagi mudah goyah, tidak lagi mudah ragu, dan tidak lagi merasa harus selalu menjelaskan diri. Menariknya, ketika kita mulai benar-benar tidak bergantung pada opini orang lain, justru kepercayaan diri muncul secara alami. Bukan kepercayaan diri yang dibuat-buat, tapi yang lahir dari kejelasan dalam diri. Kita tahu apa yang dilakukan, tahu kenapa melakukannya, dan tidak membutuhkan validasi untuk merasa cukup. Kepercayaan diri seperti ini jauh lebih stabil.
Tidak mudah runtuh hanya karena satu kritik. Tidak mudah melambung hanya karena satu pujian. Ada keseimbangan yang membuat kita tetap berpijak. Selain itu, hidup juga terasa lebih autentik. Tidak lagi penuh dengan peran atau topeng yang harus dipertahankan. Tidak lagi harus menyesuaikan diri secara berlebihan hanya agar diterima. Ini bukan berarti menjadi egois, tapi menjadi jujur. Dan kejujuran ini justru menciptakan hubungan yang lebih sehat. Karena orang-orang yang ada di sekitar kita adalah mereka yang menerima kita apa adanya, bukan karena citra yang dibuat. Pada akhirnya, mengabaikan opini orang lain adalah tentang kembali ke diri sendiri. Kembali pada apa yang benar-benar penting, apa yang benar-benar berarti, dan apa yang benar-benar ingin dijalani. Ini bukan perjalanan yang selesai dalam satu hari, tapi setiap langkah kecil ke arah ini adalah langkah menuju hidup yang lebih tenang, lebih bebas, dan lebih bermakna. Dan mungkin di tengah dunia yang penuh dengan suara, kemampuan untuk tetap tenang di dalam diri sendiri adalah bentuk kekuatan yang paling jarang dimiliki, tapi paling berharga.